Oke, pembahasan kali ini adalah tentang konsep DHCP. Kalau di video sebelumnya itu udah ada konfigannya. Sekarang lebih sedikit membahas apa itu DHCP dan bagaimana cara kerjanya ya. Sekarang kita coba aja langsung. Ini ada server DHCP, ada tiga buah visi. Nah, DHCP itu kan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, dimana berfungsi sebagai mendistribusikan IP address secara otomatis. Maksudnya gimana? Jadi untuk kita menetapkan IP address itu ada dua cara. Ada bisa pakai static untuk pemberian alamat sebuah jaringan komputer, router, server itu bisa pakai static sama dynamic. Nah, seperti itu. Kalau static itu kita memasukkan IP address secara manual. Nah, kalau misalnya dynamic, kita hanya meminta IP address kepada si DHCP server. Perbedaannya seperti itu. Nah, di sini saya coba ada yang static. Nah, yang ini static, yang PC1 sama PC3 ini dynamic. Kita config dulu IP address-nya. Masukin dulu IP si server, IP server 10.10.10.1. Netmax-nya 255.255.0. Gateway-nya nggak usah. Nah, kalau udah itu kita masuk ke menu service. Menu service kita pilih DHCP. Nah, di DHCP ini full name ini bebas ya, bisa kita namain, bisa tidak. Misalnya kita namain DHCP. Gateway-nya, nah gateway-nya kita masukin IP si server kita. Jadi nanti yang dapat gateway itu si komputer kliennya. Boleh kalian tambahkan gateway, boleh tidak. Tapi kalau misalnya ini ada kayak server atau router, kita tambahkan gateway-nya aja. Gateway-nya itu bisa IP address si itu ya, si server maupun router. DNS-nya nggak perlu karena kita tidak ada aktivitas internetnya. Nah, setelah IP address-nya itu berapa? Tadi kan kita IP address-nya berapa? 10.1. Berarti kita di sini pakai dimulai dari IP address-nya 10.2. Kenapa? Karena 10.1 sudah dipakai. Kalau udah di save, new pool be at di. Nah, yang ini yang baru nih. Maksimum numbernya usernya 254. Kenapa? Ya karena tadi kita pakai prefix/24. Prefix 24. Kalau udah, nah kalau udah sekarang kita melakukan proses yang namanya DORA. Ada proses namanya DORA. DORA itu singkatan dari D-nya itu discover, terus O-nya itu over, R-nya itu request. Aduh, kok pakai tester keluar dong. Request, A-nya itu ACK atau acknowledge. Nah, fungsinya seperti apa? Aduh, bikinnya lagi nih dari awal. Pakai satu itu aja deh. 2 PC aja biar nggak kelamaan. Jadi bisa kalian lihat pembuatannya.
Kalau tadi kan saya udah buat share langsung ya, masukin IP-nya 10 10 1 slash 24. Kalau udah close, masuk ke service di DHCP. Ini nggak usah kita ganti, gateway-nya masukin IP server kita yang tadi. Udah di save. Oh, dimulainya dari 2. Nah, kalau udah jangan lupa di on-in. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Discover itu artinya si klien, si PC ini, dia mencari IP address yang disediakan oleh si DHCP server. Jadi posisinya yang meminta IP address itu namanya DHCP client, yang memberikan IP address itu namanya DHCP server. Di sini discover ini klien mencari IP address karena dia pakai dynamic nih, dia mencari nih. Nah, setelah mencari, lalu ada proses yang namanya ini, offer. Offer itu artinya DHCP server menawarkan IP address. Nah, setelah ditawarkan, akhirnya si klien meminta IP address yang ditawarkan. Nah, setelah itu mereka proses menggabungkan atau apa ya namanya, proses akhirnya itu intinya klien mendapatkan IP address dan klien server saling terhubung dengan network yang sama. Sederhananya gitu bahasanya. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham sama bahasa ini, mungkin bisa dicari di Google. Jadi ini pembahasan yang paling sederhana menurut saya. Saya sederhanakan lagi. Nah, habis itu, contoh ya. Ketika kita masuk ke PC terus ke desktop. Nah, di sini ketika kita menghidupkan DHCP itu, proses itu namanya discover. Dia mencari nih. Kalau di sini kan cepet ya, langsung gitu. Nah, langsung dapat kan. Sebenarnya prosesnya itu dia mencari dulu. Ketika kita klik DHCP ini, si komputer mencari IP address-nya. Lalu ketika mencari, ada server DHCP menawarkan, nih pakai ini aja nih, mau apa enggak gitu. Kalau mau, akhirnya baru dia merequest. Setelah merequest dan dapat kira-kira IP-nya tersedia apa enggak gitu, dicek dulu sama si server. Kalau tersedia ya berarti mereka berdua saling terhubung. Jadi simpelnya kayak gitu. Prosesnya namanya DORA. Oke, sampai situ dulu. Nanti pembahasan selanjutnya, konsep-konsep selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.